blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. I enter the holy of holies. I enter to heart of the Lamb. I enter to worship you only. I
berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Bersama-sama serukan. Haleluya. Shalom Bapak Saudara sekalian. Gimana kabarnya hari ini Bapak Saudaraku? Luar biasa. Amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Mari bersama-sama dengan iman kita deklarasikan Mazmur 91. Biarlah Mazmur 91 digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat mangka bulu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telur akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokuskan 1 jam ke depan. Kita bawa hati kita hanya untuk menyembah Yesus, menyembah Raja kita, menyembah Juru Selamat kita. Mari bawa hati, bawa syukur, bawa segala beban hidup, bawa segala pergumulan, serahkan semuanya kepada Yesus. Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Kami datang mau memuji-Mu di tempat ini Bapa. Bertahtalah Tuhan di tempat ini. Datanglah hadirat-Mu di tempat ini. Turunlah urapan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Lawatlah setiap hati kami. Mari Bapak Saudaraku bawa bersyukur. Mari
waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya waktu Tuhan yang terbaik, berikan sorak-sorak buat Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Sekali lagi, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Teman-teman bersama katakan, Amin. Waktu yang terbaik ya Tuhan. Kami percaya dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi umat-umat Tuhan saya, waktu Tuhan. Yes. Rancangan mulai yang terjadi. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Sekali lagi, lewati cobaan.
segalanya telah kami serahkan kepada rencana-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai memuji nama Tuhan di tempat ini. Kami mau melompat bersuka cita di hadapan kemegahan tahta-Mu ya Tuhan. Mari umat-umat Tuhan yang siap bersorak-sorai buat Tuhan kita, bersama-sama kita katakan amin. Ya. Tuh, boleh kita salam dulu kanan kiri ya. Udah kelihatan ya? Tuhan Yesus baik, amin. Siap melompat buat Tuhan.
Dia berkuasa di bumi dan di surga. Silakan duduk saudara sekalian. Akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu Bapak, hadirat-Mu di tempat ini. Kau bersyukur, Kau baik, sungguh baik, dan Kau dahsyat dan teramat dahsyat ya Tuhan. Bapak, sebentar Tuhan, kami berikan persembahan yang terbaik. Berkati persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat menggunakannya untuk memperlebar kerajaan di tempat ini Bapak. Mari yang siap memberi buat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari yang lain silakan bantu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji
Mari dengan iman kita akan menjadi sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan baikku. Kau apa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan kau janjikan, aku tetap percaya. Mari bersama siapa kita bangkit berdiri. Amin. Kami tundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami boleh mengagungkan, memuji nama-Mu, sebab sesungguhnya Engkau Allah kami yang sangat baik, telah menjaga, melindungi kami sepanjang satu minggu yang lewat. Dan pagi ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu, ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami pagi hari ini, kami boleh pulang dengan satu sukacita dan keberkatan daripada-Mu. Segala beban masalah kami yakin Tuhan akan angkat. Tuhan akan gantikan sukacita yang penuh. Dan kami boleh pulang dengan damai sejahtera. Urapi hamba-Mu secara khusus. Mari urapi dia, pakai bibir lidah hamba-Mu, sehingga apa yang dia ucapkan pagi hari ini itu datang daripada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ada sukacita saudara. Amin. Saya lihat wajah-wajah saudara pagi hari ini adalah wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Karena terlihat dari pujian tadi, penyembahan kita boleh menarik hadirat Allah. Dia boleh turun di sama dengan kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Tentu sebelum lebih jauh saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Abraham dan Ibu Gembala yang boleh memberikan waktu, kesempatan saya melayani firman Tuhan. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak disayang, saudara. Saya pendeta dan Celepa, saya datang dengan rekan saya pendeta Roy Toluliu. Kami berdomisili di Penggilingan, Jakarta Timur. Jadi nggak jauh dari kantor wali kota Jakarta Timur. Dan kalau waktu dan kesempatan diberikan buat kami, ini merupakan satu undangan yang terhormat buat kami. Puji Tuhan. Amin. Dan saya rasa jemaat semua pasti akan diberkati pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita langsung mengambil Alkitab kita, saudaraku.
untuk tidak membuang waktu, kita buka di dalam kitab Mazmur, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita akan sama-sama baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Sejemput jemaat kita bangkit berdiri. Saudara ikuti saya akan baca ayat-ayat dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. 2, 3. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Terima kasih. Silakan saudara duduk kembali. Tentu ayat ini seringkali kita baca, bahkan mungkin juga pernah seringkali diwakbakan oleh beberapa hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya tertarik akan firman Tuhan pagi hari ini tentang sosok seorang perwira yang bernama Cornelius. Tentu seorang perwira, dia adalah seorang yang terpandang. Dia punya pangkat, dia sering dihormati oleh bawahannya karena dia seorang perwira. Tetapi di sini kita lihat Alkitab menulis, walaupun dia sebagai seorang perwira, ia adalah seorang yang saleh. Ia dan seisi rumah tangganya beribadah kepada Tuhan. Ia banyak memberi korban sedekah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Tentu kalau kita membaca dan melihat akan seorang perwira Kapernaum ini, tingkat kerohanian dia begitu tinggi. Karena Alkitab dia berkata ia adalah seorang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu memberikan nasihat yang baik kepada orang-orang yang kurang baik. Kalau kita lihat kehidupan kekristenan di akhir zaman ini, Alkitab dia berkata semakin dosa dia makin bertambah, maka kasih orang itu akan menjadi berkurang. Jadi kalau gereja Tuhan di akhir zaman ini kurang pendekatan dengan Tuhan, maka perlu dipertanyakan kekristenan, perlu dipertanyakan pelayanannya, saudaraku. Sebab itu Alkitab dia berkata banyak yang terpanggil, tetapi sedikit saja yang dipilih oleh Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Di usia saya masih 20 tahun, saya sudah sekolah Alkitab, saudara. Di tahun 1978. Jadi kalau saya hitung-hitung, saya sudah hampir 46 tahun melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan biarkan saya. Saya belum pernah puasa terpaksa karena tidak punya beras segenggam. Tuhan pasti akan jamin dan Tuhan pasti akan pelihara. Sebab itu kalau kita lihat akan Cornelius ini, dia adalah seorang yang saleh, dia seorang yang beribadah kepada Tuhan seisi rumah tangganya. Dia banyak memberi korban sedekah dan dia selalu banyak berdoa kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini saya akan memberikan judul tema ibadah yang diterima oleh Tuhan. Ada orang bilang tipe Kristen ini ada 3, saudara.
Ada Kristen pedati, ada Kristen merpati, ada Kristen sejati. Lalu saya bertanya, apa itu Kristen pedati? Oh, Kristen pedati itu Kristen yang didorong-dorong, gerobak, ke gereja dong, datang ke gereja dong. Oh begitu. Kalau Kristen merpati, hari Minggu jarang dia kelihatan di gereja. Tapi kalau ada ibadah ucapan syukur, wah nomor 1 sudah hadir. Karena di sana ada makan-makan. Oh begitu ya. Kalau Kristen sejati, tanpa makanan, dia pasti hadir, datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Di akhir zaman ini, saudaraku, Tuhan akan pilih Kristen yang sejati, Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang benar-benar terpanggil di dalam Tuhan. Maka oleh sebab itu kita lihat Kornelius ini di dalam ayat yang keempat, bagian yang terakhir, dikatakan begini, saudaraku, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Perhatikan baik-baik ayat yang terakhir ini, dia katakan Allah mengingat engkau. Jadi banyak kita berkata, oh itu orangnya rajin, dia ke gereja, oh dia setia melayani akan Tuhan. Tetapi perbuatan di luar itu tidak menjadi berkat. Tetapi Kornelius tidak demikian. Segala sesuatu yang dia lakukan bagi Tuhan, bagi sesama manusia, dia tidak perlu gembar-gemborkan. Tetapi sepasang mata yang tidak pernah tertutup itu melihat perbuatan Kornelius. Dan Allah katakan kepada malaikat, sampaikan kepada Kornelius, segala doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan. Kita berterima kasih kalau Tuhan masih mengingat kita sampai saat ini. Amin. Amin. Banyak orang Kristen yang tidak mengingat Tuhan, sehingga hari ibadah mereka pergi plesir, pergi mencari kesenangan dunia dan lain sebagainya. Tetapi saudara dan saya pagi hari ini, saya melihat kita tergolong anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Haleluya. Pertahankan ini sampai Tuhan datang menjemput kita. Sebab itu Rasul Paulus dia pernah berkata begini kepada jemaat yang ada di Roma. Coba kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama itu dan ayat yang kedua, dia berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini ungkapan Paulus kepada jemaat di Roma untuk kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu menjadi satu korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan daripada Kornelius ini, seorang yang terpandang, seorang yang terhormat, tetapi dia tidak bangga dengan jabatan dia. Dia bangga tatkala dia menjadi anak Tuhan. Dia bangga tatkala dia bisa melayani akan Tuhan dan pekerjaannya. Jadi kalau saudara sebagai pelayan Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kalau Tuhan boleh taruhkan satu pelayanan di pundak saudara, lakukanlah itu penuh dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Sebab pekerjaan yang terindah dan termulia di dunia ini bukan dia direktur bank, bukan. Pekerjaan yang terindah dan termulia di dunia ini apabila dia melayani Tuhan dan pekerjaannya. Walaupun tidak diperhitungkan oleh hamba Tuhan, gembala setempat, organisasi gereja,
Tetapi Tuhan perhatikan setiap apa yang kau lakukan. Alkitab berkata, upahmu bukan di dunia, tetapi upahmu di dalam kerajaan sorga yang kekal. Itulah sebabnya saya tidak akan mundur mengiring Tuhan, terlebih melayani Tuhan. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan dan akan berikan kepada kita. Kapan itu akan diberi? Tatkala kita akan dipanggil Tuhan, upah Tuhan sudah sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Jadi saya berterima kasih kalau kita saat ini masih bisa berhimpun bersama-sama. Saya juga berterima kasih kalau saya dapat melayani Tuhan pada pagi hari ini. Saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu Gembala Saudara. Walaupun istilahnya ada tempat-tempat yang terpojok, tetapi di sini kita masih ada tempat untuk memuji, bahkan memuliakan nama daripada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, dikatakan tadi Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Sebelum saudara dan saya kenal Tuhan, sebelum saudara dan saya jadi anak Tuhan, kita punya hidup itu gak bagus, hidup gak baik. Kita punya latar belakang jelek, punya masa lalu yang jelek. Tetapi Tuhan angkat kita menjadi anak Tuhan. Tuhan angkat kita menjadi pelayan Tuhan. Dan itu anugerah yang luar biasa, yang saudara tidak bisa beli dan bayar itu dengan apa yang saudara punya dan miliki. Sebab itu tadi begitu kami sampai, Bapak Gembala katakan, oh ini anak saya, mereka bantu di dalam pelayanan musik dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Enggak semua anak pendeta bisa lakukan hal itu, saudara. Cornelius ajarkan itu kepada anak-anaknya, seisi rumah tangga, untuk takut akan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, terlebih melayani akan pekerjaan daripada Tuhan. Jadi kalau saya jumpa dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, teman-teman sepelayanan, kalau mereka mendengar bahwa anak mereka membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, wah, luar biasa. Berarti tidak sia-sia orang tua mendidik anak-anaknya untuk dekat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, untuk melayani akan Tuhan. Sebab ada anak hamba Tuhan hidup tidak rohani. Orang tuanya ada di gereja melayani Tuhan, anaknya ada di dunia lain sana. Jadi kita sebagai orang tua bangga kalau anak-anak kita semua ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dulu waktu saya sekolah Alkitab, saya punya orang tua marah. Saya tinggal sama saya punya om yang ada di Tanjung Priok. Dia katakan jangan kasih sekolah Alkitab saya punya anak. Sebab dialah yang akan membantu nanti adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Biarlah cari pekerjaan yang lain. Sebab menjadi pendeta itu saya tahu gak ada gaji. Lalu dulu kan belum ada handphone. Sampai orang tua saya bilang, kalau memang kamu mau ke sekolah Alkitab silakan. 7 kurang 1 masih ada 6 anak papa dan mama. Jadi saya dibuang, saudara. Saya kirim ayat, walaupun ayah dan ibumu meninggalkan kamu, tetapi aku menyambut kamu. Wah, saya kirim pakai ayat. Akhirnya saya punya orang tua sadar. Puji Tuhan. Saya ke Manado, saya bikin ibadah di Sasario. Sementara saya khotbah, saya lihat papa saya, mama saya ada duduk paling belakang. Tadinya kan mereka nggak mau. Itulah kuasa dan mujizat Tuhan. Sampai saya punya om, dia kirim surat pada waktu itu. Kamu pilih, anak kamu jadi perampok, pembunuh, atau jadi pendeta. Maka dia diam. Itulah panggilan Tuhan, saudara. Saya juga nggak nyangka kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan. Karena saya punya papa bukan seorang pendeta. Papa saya seorang anggota dari Angkatan Darat. Jadi nggak mungkin saya akan masuk pendeta. Tetapi panggilan Tuhan itu indah dan tepat pada waktunya. Haleluya. Kita lanjut terus melihat
Kalau dikatakan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi, kata Matius pasal yang ke-15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Di sana ayat ini dia berkata, mereka beribadah kepada Tuhan, akan tetapi hati dan mulut mereka itu jauh daripada Allah. Kelihatan mereka beribadah, tetapi hati dan mulut mereka itu jauh daripada Allah. Apakah tipe Kristen ada zaman sekarang ini? Banyak, saudara. Kelihatan penampilan indah di gereja, bagus, baik. Sebab itu Rasul Paulus dia pernah berkata bahwa kita ini adalah surat-surat yang terbuka, yang dapat dikenal dan dapat dibaca oleh sekian banyak orang. Dulu saya pelayanan di Harapan Baru Regensi, saudara. Itu ada gereja 6, ada gereja 6 berjejer di dunia, cuma ada di situ. Saudara pergi di Manado, banyak gereja-gereja, banyak organisasi gereja, tapi nggak ada gereja berjejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak ada. Di sana ada. Ini bukan ruko, gereja. Tetapi dia punya perizinan itu nggak gampang. Dulu Bekasi belum kota, masih kabupaten. Jadi kami urusan dengan pihak bupati. Itu nggak gampang bupati kasih keluar surat, ini bangun gereja, nggak gampang. Tetapi kalau sana boleh berdiri itu luar biasa. Tahun 98 ini 6 gereja mau dibakar, saudara. Tapi yang jaga di gereja kita itu bukan jemaat, bukan polisi, tetapi orang-orang yang dari gudang peluru di belakang gereja, kan ada gudang peluru. Mereka jaga dengan brand. Siapa berani dibakar di gereja? Karena kalau bakar di gereja Bekasi habis, saudara. Itu gudang peluru itu 3 kali dari Cilandak yang pernah meletus waktu itu. Jadi ini tentara dia jaga. Pak pendeta tenang aja, kami jaga. Oh pakai brand, saudara. Luar biasa Tuhan taruh di situ sampai sekarang aman, tentram, damai. Tadi saya tanya kepada Bapak Gembala, sudah berapa lama Pak di sini? Oh, kamu udah 3 tahun, aman, puji Tuhan. Saya berdoa supaya ini boleh menjadi milik gereja. Amin. Dunia katakan mustahil, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Waktu urus surat gereja itu, saudara tahu saya sampai di istana. Karena sudah ditolak bupati waktu itu di atas Garuda, nggak boleh ada gereja di sini. Kami sudah berdoa, berpuasa, saudara. Sampai lurah sana katakan, Pak, kalau ada gereja berdiri di Harapan Baru Regensi, potong saya punya kuping. Sekarang gereja ada, kita mau potong lurahnya, nggak mau dia. Sampai dia bilang begitu, saudara, supaya kita mundur, supaya kita nggak ada berusaha. Tetapi doa itu merupakan satu kekuatan kita bagi Tuhan. Tatkala kita berseru dengan cucuran air mata, maka ibalah hati Tuhan. Dikirimkan orang sana untuk tanda tangan, silakan bangun gereja. Ini sudah ditolak, tiba-tiba Rekom Bupati turun, segera dibangun gedung gereja. Itu kan luar biasa. Nah, ada di pikiran hamba Tuhan katakan, kok bisa ya sana terjadi? Bisa. Walaupun mereka kasih itu tempat, itu empang, tempat pancing anak-anak, tapi sekarang rata boleh diuruk, selesai, bagus. Jadi kalau kita berharap bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sebab itu saya tadi bilang sama Bapak Gembala, yakin saya, berdoa saya, pasti ini akan menjadi milik gereja. Iya. Uang nanti Tuhan akan kirim, berkat Tuhan pasti akan kirim kalau kita bersatu di dalam Tuhan. Ini Cornelius ini orang yang sangat diberkati Tuhan. Hidup dia dekat dengan Allah. Banyak waktu yang dia berikan bagi Tuhan. Kita pun waktu mengalami hal yang sama di sana demikian, saudaraku.
Dulu kami sebelum ada gereja, kami ibadah di rumah-rumah. Dilempar dengan batu, hancur itu perumahan. Pindah lagi di sana, dilempar dengan batu, hancur. Apakah kami berhenti? Tidak. Kami tetap berdoa supaya Tuhan siapkan tempat yang layak buat kami. Wah, haleluya. Saudara tahu, waktu saya urus itu surat sampai di presiden, itu Setmil, saudara, sekretaris militer yang tangani kita punya gereja, dia bilang, Pak Pendeta, kalau ini nggak tembus, Bapak Pendeta dengan saya akan langsung berhadapan dengan Pak Soeharto. Wah, dia jamin. Saya tanya, Pak, kok Bapak bisa menjaminkan itu? Dia bilang nafas Soeharto itu ada di tangan saya. Hah? Bingung saya. Kok Bapak bisa bilang begitu? Ini pengaribuan, cuma bintang 1. Tapi dia Karo Kampres, Kepala Biro Keamanan Presiden. Wah, luar biasa. Orang yang tepat Tuhan kirimkan, saya harus ada di sana. Bapak jangan ke Pemda 10 hari, saya proses dari sini. Wah, rasa 10 hari itu seperti 10 tahun. Tunggu, aduh, ini baru hari ketiga, ini baru hari keempat. Hari ke-9 saya sudah nggak tahan, saya jalan ke Bapeda, Badan Pekerja Daerah di Bekasi. Oh, Pak, tolong tanda tangan ini. Apa, Pak? Ini rekom dari Bupati, tolong ditanda tangan. Bisa dibangun gereja. Oh, sudah ditolak. Oh, ini baru, Pak, baru. Wah, luar biasa. Tuhan tolong campur tangan. Ini pun juga bisa Pak Gembala, saya percaya. Walaupun ini dikatakan tanah apa, penghijauan atau tanah pengairan, itu gereja itu tanah pengairan. Gereja itu tanah pengairan, tapi bisa dibangun gereja. Jadi peraturan itu bisa diubah kalau Tuhan tempatkan tempat yang baik untuk kita, tempat yang tepat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu dikatakan tadi oleh kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, mereka itu kelihatan beribadah, tetapi hati dan mulut mereka itu jauh daripada Tuhan. Nah, banyak kehidupan kekristenan di hari-hari terakhir pun demikian. Ke gereja pun hanya show saja, hanya penampilan saja, tetapi hati mereka belum tentu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau orang yang datang beribadah kepada Tuhan, ibadah yang diterima oleh Tuhan adalah ibadah yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka sebab itu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23, kalau saudara lihat ayat yang ke-25, di sana dikatakan kalau kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka roti dan air akan diberkati, makanan dan minuman kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya kita yang hadir pada pagi hari ini, semua kita punya kebutuhan, semua kita punya keperluan. Tetapi kalau kita utamakan Tuhan terlebih dahulu, maka kita pulang sebentar, Tuhan sudah siapkan berkat di tengah-tengah rumah tangga kita. Saya percaya dan yakin itu. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita klaim janji firman Allah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu rindu akan Tuhan, Tuhan pasti akan berkati dengan berkat yang berlimpah. Saya teringat saudara begini, saya baru 2 bulan keluar sekolah Alkitab, ditempatkan di Serdang Kemayoran. Saudara tahu jemaat sana cuma 5 orang, 3 nenek-nenek dan 2 juga sudah agak tua. Ada 1 bapak. Teman saya datang, saudara dari Jawa Timur, datang pelayanan di tempat saya. Saya katakan beginilah jemaat kami masih di rumah. Dia cerita bahwa pastorinya itu kena angin puting beliung hancur, tapi gereja nggak apa-apa. Jadi bro, saya datang pelayanan di kota Jakarta ini, ya mohon bantuan apa segala macam, dia ngomong sama saya. Setelah habis ibadah saya kasih persembahan sama dia dengan berkat yang jemaat kasih, saya tambah juga. Masih kurang juga mungkin bagi dia.
Saya bilang sama istri saya, kamu masih ada duit? Ada, tapi buat susu anak. Kami punya anak waktu itu masih ada 7-8 bulan kan. Saya bilang kasih dia semua. Wah, buat besok itu bukan urusan saya, nanti urusan Tuhan. Tapi dia kasih sambil mukanya nggak enak begitu. Biasa kan ibu-ibu begitu loh. Maaf ibu-ibu. Kami tidur, habis dia pulang di pendeta, kami tidur siang. Ada orang ketok, saya punya pintu. Karena kita di pinggir jalan, saya pikir itu biasa pengemis kan. Saya lihat tuh ada anak kecil. Dia bawa, om, ini mama titip dan papa, oh papa udah pulang, udah. Ini kata taruh, suruh bawa sama om di sini. Ya saya pikir kan biasa karena pelaut, dia punya suami kalau pulang supaya dia bawa bahan baju apa semua. Saya ambil, saya taruh di atas lemari. Saya tidur lagi, istri saya bangun, siapa dia yang datang? Oh ada itu keluarga yang di perampatan orang apa Jawa. Ada kasih berkat anaknya. Oh yang pelaut, iya. Oh iya, gitu. Begitu kami bangun, kami buka itu bungkusan itu. Waduh, saudara boleh bayangkan di tahun 83 kami boleh terima uang waktu itu ada 3 juta sama dengan 300 juta saudara. Itu tahun 83. Saya boleh beli 100 kaleng susu bisa, 10 karung beras bisa. Inilah kalau kita tahu berbuat yang baik seperti Cornelius. Amin. Tuhan perhitungkan itu semua. Sebab itu bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita tidak usah khawatir dengan janji Tuhan. Kalau orang lain Tuhan boleh buka jalan dan berkati, jemaat di tempat ini juga Tuhan pasti akan berkati. Tuhan pasti akan buka jalan. Saya berdoa di tahun 2026 ini Tuhan akan kasih gereja buat jemaat di Simpati. Berikut dengan izin Saudara boleh tanya dengan Pak Pendeta Roy. Dia sudah lama berkecimpung di daerah Bekasi, Tambun, Cibitung, saudara. Dia boleh melihat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Luar biasa. Tapi kalau Tuhan boleh kasih tempat gereja buat kita beribadah dengan bebas, anugerah yang luar biasa. Ikutlah teladan seperti Cornelius. Orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, seisi rumah tangganya setia kepada Tuhan. Dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saya sering terbangun di tengah malam. Saya selalu berdoa, Tuhan, berikan saya selalu kekuatan. Berikan saya selalu kesehatan. Sebab saya punya pergumulan luar biasa, saudara. Saya punya istri ini jatuh dari motor 2 tahun yang lalu. Apa tahu? Jadi dia jatuh telentang, dia sudah depan rumah. Dia punya kepala dan penyumbatan di memori. Dulu bisa berkhotbah, sekarang udah gak bisa. Jadi kalau ngomong gitu. Saya selalu berdoa, ini pergumulan saya, saudara, bantu saya dalam doa. Terkadang ini yang menjadi hambatan untuk saya melayani Tuhan. Karena dia harus ada yang jaga, kita cuma tinggal berdua. Anak-anaknya ada yang di Ciputat, ada yang di Bali. Jadi kita hanya berdua. Tapi bantu saya dalam doa. Saya katakan, Tuhan, satu hal yang saya mohon dan minta kepadamu. Kalau doa-doa yang lalu Tuhan boleh jawab, doa ini untuk istri saya juga Tuhan pasti akan tolong dan jawab. Supaya dia boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna, kami dapat melayani Tuhan dan pekerjaan. Saya tunduk dan saya lihat firman Allah. Orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan selalu akan campur tangan dan buka jalan. Yang terakhir, Timotius katakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, ibadah yang sungguh-sungguh itu adalah ibadah yang disertai dengan hati yang senang, hati yang ada sukacita. Bisa bilang haleluya? Sebab itu saya katakan tadi sebelum saya berkhotbah, ada sukacita saudara. Saudara katakan amin. Sebab kalau kita datang beribadah dengan hati yang tidak ada sukacita, percuma. Firman itu dia hanya masuk telinga kanan, dia keluar telinga kiri. Karena hati kita itu dongkol. Ada yang kita
tidak suka. Mungkin di dalam rumah kita, mungkin tetangga kita, bahkan mungkin ada di dalam orang gereja sini. Itu harus dijauhkan, dilemparkan, dan tidak ada lagi pada kita. Kita harus memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia selalu ada menyertai dengan kita sampai selama-lamanya. Ada pujian Dia berkata, Tuhan yang kita sembah, Dia hanya sejauh doa. Tetapi saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah, Dia lebih dekat dari pakaian yang kau pakai di tubuhmu. Sebab Dia selalu ada di hati kita. Amin. Amin. Kapan saja kita berseru, memohon kepada Tuhan, Dia pasti akan dengar. Dia pasti akan kabulkan permohonan doa saudara dan saya. Bahwa Dia adalah Allah kita yang hidup, Allah kita yang setia sampai selama-lamanya. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, setia, setialah, setialah sampai setia, setia sampai mati. Haleluya. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah tawaranmu, kasih setia, setia, setialah sampai mati. Setia berbakti, setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia, setia sampai Tuhan Yesus datang, setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Kalau kita boleh dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita ambil teladan seperti Cornelius, orang yang saleh, orang yang suka berdoa kepada Tuhan, orang yang suka berkorban bagi pekerjaan Tuhan, orang yang suka berkorban bagi anak-anak Tuhan, dan doa dia didengar oleh Tuhan. Semua yang dilakukan bagi Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu beban masalah yang saudara bawa pagi hari ini. Saya tidak tahu pergumulan yang saudara bawa pagi hari ini. Tetapi Tuhan Dia kenal. Dia tahu persis apa yang saudara sedang gumuli pagi hari ini. Kalau orang lain Tuhan boleh tolong, kami pagi hari ini juga boleh Tuhan tolong. Kalau Cornelius boleh mengalami mujizat Allah, kami juga akan mengalami mujizat Allah. Nyanyikan pujian ini sambil kita angkat tangan kita. Setia, setia. Saya mengundang Bapak Pendeta Roy Toloyo untuk berdoa buat kita. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu?
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kami diberkati Tuhan karena firman-Mu yang telah datang bagi kami. Tidak sia-sia kami datang berkumpul, berhimpun, memuliakan nama Tuhan. Sebab kami ada di tempat ini, kami tahu juga Tuhan bersama dengan kami. Kami bisa jumpa Tuhan melalui iman dan pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, memberikan pelajaran yang baik buat kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan, anak-anak Tuhan yang memiliki rohani, yang mulia, yang dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga apa yang kami buat Tuhan selalu ingat dan Tuhan tidak pernah lupakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya semua jemaat Tuhan yang datang diberkati oleh Tuhan. Iman mereka diberkati Tuhan. Keyakinan pengharapan mereka diberkati Tuhan. Sebab itu kalaupun ada umat-umat Tuhan yang hari ini punya masalah, punya beban, punya persoalan, sakit, di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan terjadi karena kuasa firman-Mu yang sudah kami dapatkan dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkenan kepada Kornelius, Tuhan juga berkenan buat kami semua di tempat ini. Berkati terus pelayanan hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan firman Allah. Dalam nama Yesus, ini doa kami dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Shalom, haleluya. Haleluya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Kami segenap yang hadir mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Pendeta dan JLAP serta Bapak Pendeta Roy yang sudah menyampaikan firman pada siang hari ini. Kiranya pelayanan Bapak diberkati Tuhan, diberikan kesehatan. Kami juga rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita. Jikalau ada boleh dilambaikan tangan. Ada satu. Silakan angkat tangan. Ada satu. Puji Tuhan. Ada tiga, dua di belakang. Haleluya. Kami rindu untuk minggu depan kita bisa beribadah bersama di gereja kita ini. Adapun pengumuman sepekan, yaitu yang pertama, minggu depan kita mengadakan ibadah di tempat ini dimulai dari pukul 10 disertai dengan sekolah minggu. Dan yang kedua, jika Bapak Ibu yang rindu mengikuti ibadah family altar, ada dua di gereja kita. Yang pertama FA Immanuel yang ada di sekitar Serimahi dan FA Laskar Kristus yang ada di sekitar gereja kita. Kalau Bapak Ibu ingin ikut bergabung, boleh menghubungi para pengerja di gereja kita. Dan pengumuman yang terakhir, yaitu pada hari Senin tanggal 16 Februari gereja kita mengadakan pengobatan gratis dimulai dari pukul 9 sampai selesai. Bapak Ibu, kami rindu semuanya ikut hadir. Nanti kalau ada yang butuh informasi tambahan boleh menghubungi para pengerja. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya tambahkan sedikit perihal pengobatan gratis. Bapak Ibu, memang itu ada terbuka untuk semua orang, ya. Tidak hanya kalangan kita, tapi kalau Bapak Ibu ada orang yang sekitar tetangga atau satu komplek perumahan membutuhkan pengobatan, ajak aja ke sini. Amin. Ngomongkan di ngerti orang.
Ya, ini mulai jam 9 pagi, tanggal 16 jam 9 pagi. Kalau di situ dituliskan nanti ada kupon. Kalau Bapak Ibu di rumah membutuhkan kupon, bawa aja kupon. Ya, terbatas hanya 300 orang. Ya, puji Tuhan kita dapat berkat untuk pengobatan gratis. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada saya panggil Om aja, karena orang-orang itu cocoknya panggil Om. Om Dance dan Om Roy, terima kasih. Tadi pertemuannya di jalan itu mujizat Tuhan. Ya, hukum tadi dikasih tahu itu kayak mirip pendeta yang khotbah di SPBU Mangunjaya. Tapi nggak tahu hari ini kami lewat tamu gitu. Jadi saya usahakan tadi kejar. Tadi saya lihat, maaf ya, tadi pakai helm online, pikir gantian nyetirnya mungkin ya, pikir gitu. Gantian kali itu helmnya Grab kok, gitu ya. Ternyata Pak Pendeta yang umurnya mungkin sudah ada 70-an. Saya 68. 68. Umroh masih Muda. anak muda. Jadi beliau ada pelayanan di Penggilingan di mana? Rusun di Penggilingan. Jadi terima kasih. Ya, ini sangat jauh sini, luar biasa karena sebagai mereka anak muda mereka mampu sini naik motor. Kedua, ya terima kasih Bapak untuk berkati. Yuk kita angkat jempol dulu yuk buat Om Tati sama Om Roy. Ayo angkat jempol bersama-sama kita katakan. Oke, kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelum itu kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan di penghujung ibadah kami. Kami percaya berkat-Mu tetap ada bagi kami, dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, buat anak-anak-Mu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya kedatangan mereka bukanlah sebuah kebetulan, tapi ada rencana Tuhan bagi mereka Bapak. Berkati mereka Tuhan, segala pergumulan hidup mereka, biarlah Engkau Tuhan menjadi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, yang lain silakan maju. Sepanjang hidup
segala puji syukur, hormat, kemuliaan. Kami boleh bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini atas tuntunan Tuhan dan kasih karunia Bapa kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur, kami boleh memuji, menyembah nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini. Bapak Pendeta dan Jelema Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kehidupan. Urapi hamba-Mu ini Bapa. Biarlah melalui hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa terkhusus untuk istri hamba-Mu ini Tuhan Yesus, yang sedang mengalami sakit Tuhan Yesus. Kami percaya hanya di dalam kuasa-Mu ada kesembuhan. Biarlah Cornelius Tuhan Yesus boleh menerima mujizat, tetapi istri hamba-Mu ini Tuhan Yesus, biarlah boleh menerima mujizat kesembuhan dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Abraham Cesanima. Berkati Tuhan Yesus Bapak Gembala kami. Urapi Tuhan Yesus. Biarlah melalui pengembalanya di tempat ini Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak buat Ibu Gembala kami. Urapi Ibu Gembala kami. Biarlah kasih karunia-Mu yang selalu ada di dalam. Terima kasih Bapak, berkati anaknya Yosi dan Farel, berkati studinya Bapak, berkati apa yang dikerjakan biarlah boleh berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan ringankan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapak, yang merindukan keturunan Bapak, berkati rahimnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pekerjaan jemaat-Mu Tuhan Yesus Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan biarlah boleh berhasil Tuhan Yesus. Apapun yang diusahakan biarlah boleh berhasil Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-hamba yang melayani di siang hari. Well, singer, pemain musik, kolektor, aser, apapun bentuk pelayanannya Bapak. Berkati. Berkati setiap pekerjaannya Bapak, berkati setiap usahanya biar boleh berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak. Kami berdoa buat Ketua Pembina kami Tuhan Yesus, Pendeta Samuel Kusuma Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini melayani Bapak. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa bertobat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat persembahan yang kami kumpulkan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat lingkungan gereja kami ini Bapak. Berkati orang-orang yang lalu lalang di sekitar sini Tuhan Yesus. Biarlah boleh melalui ibadah kami di tempat ini Tuhan Yesus, mereka diberkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Ampunilah bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah boleh ekonomi bangsa kami ini pulih Bapak. Jamahlah setiap hati pemimpin kami Bapak. Mulai dari presiden, wakil presiden hingga ke kota ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui hati dan tangan-tangan mereka kebijakannya tidak salah Tuhan Yesus. Bangsa kami dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Berkati tumbuh kembangnya Bapak. Berkati setiap aspek kehidupannya dan kesehatannya Tuhan Yesus. Berkati guru-guru sekolah minggu di tempat ini Bapak.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami akan pulang dari tempat ini Bapa, tuntunlah setiap perjalanan kami Bapa, tanpa kekurangan satu apa. Kami percaya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Sebelum kita pulang, marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Apa yang kita dengar hari ini, lakukanlah dengan setia. Maka kiranya berkat Allah turun atas kita semuanya dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan dan kemenangan demi kemenangan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.